Tentu kamu tidak asing jika mendengar kata Malaka. Kesultanan Malaka berada di dekat Selat Malaka, merupakan jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Kesultanan ini merupakan kesultanan Islam kedua di Asia Tenggara. Kesultanan Malaka mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah antara 1459 sampai 1477 Masehi. Kalau kita mengingat lagi pelajaran sejarah, disebutkan bahwa Portugis pernah menyerang Malaka pada tahun 1511, tepatnya tanggal 10 Agustus. Nah, bagaimana awal mula pertempuran ini? Mari kita ungkap fakta selengkapnya. Awalnya, Portugis lebih dulu menduduki daerah yang berada di India di bawah kepemimpinan Vasco da Gama. Portugis langsung membuka rute ke India melewati Tanjung Harapan. Selama perjalanan 40 hari, mereka sampai ke wilayah dijualnya rempah-rempah. Jadi, menurut Portugis, India adalah pusat rempah-rempah itu berada. Tapi, setelah mengetahui Malaka mempunyai rempah-rempah yang lebih banyak, Portugis pun langsung menyusun strategi untuk menguasai wilayah tersebut. Kemudian, rempah-rempah yang didapat akan dijual kembali ke Eropa dengan harga yang tinggi. Berdasarkan Summa Oriental atau catatan perjalanan penjelajahan samudra yang ditulis oleh Tom Pires, sebenarnya Portugis sangat tertarik dengan Malaka karena wilayah Malaka ini terletak di posisi yang sangat strategis dan pastinya potensi peluang ekonomi sangat bagus di daerah ini. Belum lagi, Malaka juga sebagai poros perdagangan dari India, Indonesia, Filipina, Arab, Persia, Afrika, hingga Cina. Jadi, kalau Portugis mampu menguasai Malaka, sama artinya dengan menguasai perdagangan rempah-rempah di dunia seperti lada, pala, cengkeh, kopi, hingga kapulaga. Tentu sangat menggiurkan bagi Portugis jika menguasai wilayah ini. Portugis mulai melakukan pendekatan dengan mengirim Diego Lopes de Saqueira ke Malaka pada 1509. Awalnya Diego disambut ramah oleh Sultan Mahmud Shah dari Kesultanan Malaka. Kemudian banyak para pedagang muslim internasional mengingatkan bahwa ini merupakan ancaman yang sangat berbahaya. Karena tidak mendapatkan tempat, akhirnya pada April 1511, Portugis mengirim Alfonso de Albuquerque berlayar dari Goa, India, dengan membawa 1.200 prajurit dan 18 kapal perang untuk datang ke Malaka. Pada 25 Juli 1511, suasana di Pelabuhan Malaka berlangsung seperti biasa. Kapal nelayan dan pelancong pun beraktivitas seperti biasa. Walaupun dari kejauhan terlihat 18 kapal perang Portugis, Sultan tidak melihat itu sebagai ancaman. Sultan mengira itu adalah orang-orang Portugis yang putus asa karena tidak berhasil mengultimatum kesultanan yang belum membebaskan tawanan Portugis yang ditangkap sebelumnya. Tapi sesaat kemudian, ledakan beruntun pun terjadi. Semua kapal bergerak dan bersama menembakkan meriam menuju pelabuhan. Dalam waktu singkat, pelabuhan yang menjadi perdagangan dunia ini seketika terbakar. Pertempuran terus berlangsung. Ternyata penyerangan di pelabuhan hanyalah permulaan dari penyerangan Portugis. Setelah berhasil merebut pantai, pasukan Afonso bergerak ke arah kota. Sultan tetap bertahan semampunya. Tapi kekuatan Portugis tak terkalahkan. Di sisi lain, saat itu Kesultanan Malaka juga sedang bergolak akibat perseteruan internal kesultanan antara sang Sultan Mahmud Shah dengan anaknya Ahmad Shah. Akhirnya, pada 10 Agustus 1511, Sultan Mahmud Shah terpaksa melarikan diri dari Malaka. Sebenarnya, wilayah Malaka ini sudah dilengkapi dengan meriam dan persenjataan canggih lainnya. Tapi ternyata Portugis lebih unggul dan ditambah masalah politik di Malaka. Pada 24 Agustus 1511, Portugis meraih kemenangan. Malaka pun harus berada di bawah kekuasaan Portugis. Kejatuhan Malaka pada tahun 1511 inilah merupakan awal dari kolonialisme bangsa Barat. Pasca perang, banyak masjid yang dihancurkan dan sebagai gantinya, Afonso mendirikan benteng pertahanan untuk Portugis. Benteng Afamosa misalnya dibangun di atas puing-puing bekas Masjid Raya Sultan Mansur. Setelah Portugis menguasai Malaka, justru pelabuhan besar ini menjadi sepi.
Ternyata Portugis mengenakan pajak yang sangat tinggi bagi siapa saja yang akan berdagang. Pada akhirnya, para pedagang lebih memilih tempat baru. Justru pada akhirnya pelabuhan Banten dan Aceh menjadi ramai. Nah, itu tadi kisah singkat penyerangan Portugis terhadap Malaka pada 10 Agustus 1511. Menurut kamu, konflik internal apa yang menyebabkan keributan dalam Kesultanan Malaka terjadi? Komen di bawah ya.